Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 104.4 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program mengenal dan mencintai keluarga Nabi, di mana insyaallah kita akan coba sama-sama untuk melihat dan kemudian mencontoh atau meneladani sosok-sosok yang ada di dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Karena mereka adalah orang-orang yang terbukti bagaimana ketangguhan iman mereka, bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah, bagaimana sikap mereka di dalam hidup serumah dengan Rasulullah SAW. Dan tentu kita berharap segala bentuk contoh-contoh yang baik itu bisa kita terapkan di dalam rumah tangga kita, sehingga kita bisa meniru mencontoh bagaimana Rasulullah mengatakan baiti jannati, rumah tanggaku seperti surga bagiku. Dan lebih dari itu tentu kecintaan kita kepada keluarga Nabi ini kemudian menjadi sebuah motivasi yang besar bagi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita agar kita nanti bisa dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita semua sahabat iDream tercatat sebagai orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan pembahasan kita mengenai istri atau keluarga Rasulullah SAW. Di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai sosok istri Rasulullah yang ke-10, yaitu Sayyidah Safiyah, Sayyidah Safiyah binti Huyai al-Akhtab. Dan hari ini kita akan coba menelusuri kehidupan istri Rasulullah SAW yang ke-11, yaitu Sayyidah Maimunah binti Al-Harith. Ini sebatas pengulangan dan penekanan saja. Mungkin ketika ada yang bertanya apa hukumnya menikahi perempuan lebih dari 4, bagi kita, bagi selain Rasulullah SAW itu hukumnya haram.
Tetapi bagi Rasulullah SAW itu dibolehkan dan dibatasi. Jadi setelah Rasulullah menikahi istri beliau yang ke-9 ya, bukan yang ke-9. Ya yang ke-9 atau yang terakhir ya. Karena kan dalam beberapa pendapat yang menyebutkan istri Rasulullah itu 9. Adapun jumlahnya sampai 13, yang lain itu bukan istri sebagaimana dalam ketentuan syariat, tetapi mereka adalah sahaya ya, atau jariyah. Tapi ada yang mengatakan enggak, semuanya adalah istri Rasulullah SAW, ya, bukan jariyah. Nah itu kembali kepada kita mana yang mau kita ambil. Tetapi pada intinya setelah beliau menikahi ya, wanita yang menjadi urutan terakhir di dalam pernikahannya, nanti kita akan lihat siapa itu ya. Setelah itu kemudian Rasulullah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah dan menceraikan. Menambah tidak boleh, menceraikan tidak boleh. Ya, terbatas sekali begitu ya. Dan itu kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Tidak pada umatnya, tidak pada sahabatnya. Jadi jangan samakan ya pandangan kita tentang Rasulullah istrinya banyak, ya lebih dari 4. Ya, jadi jangan samakan. Bahkan kalau berbicara pembatasan, sebetulnya umatnya Rasulullah tidak dibatasi, karena mereka tidak dilarang untuk menceraikan istri mereka. Misalnya sudah nikah 4, mau yang kelima ya ceraikan yang 1 dengan baik-baik ya, dengan segala pemberian mut'ah, kecukupan dan sebagainya, segala kewajiban yang melekat kepadanya sebagai seorang mantan istri ya. Kalau ridho sama ridho ya sepakat ya tidak masalah. Nah, nanti ganti lagi gitu ya. Bongkar pasang. Secara hukum fikih ya boleh, tidak ada larangan begitu kan. Ini kita berbicara hukum fikih ya. Fikih itu kan bicaranya halal, haram, makruh, mubah, sunnah gitu ya. Jadi bahkan ya cenderung boleh dikatakan tidak terbatas. Tetapi pada Rasulullah SAW itu dibatasi ya. Setelah beliau menikahi istri yang terakhir, tidak boleh diceraikan, tidak boleh ditambah. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mengenai sosok Sayyidah Maimunah binti Al-Harith ini, nama ayahanda beliau yaitu Al-Harith, kan tadi kan dinisbatkan kepada Al-Harith ya, Sayyidah Maimunah binti Al-Harith. Jadi nama ayahnya adalah Al-Harith bin Hazan bin Bujair bin Sa'sa'ah Al-Hilaliyah ya. Sedangkan ibunda Sayyidah Maimunah binti Al-Harith adalah bernama Hindun binti Auf bin Zuhair bin Al-Harith bin Hamatah Al-Himyariyah. Nah, dan beliau ya, Sayyidah Maimunah binti Al-Harith ini merupakan bibi ya, atau tantenya dari sosok sahabat yang famous terkenal, yaitu Sayyidina Khalid bin Walid. Nah, kalau bicara Sayyidina Khalid bin Walid, kita teringat dengan perang Uhud ya, di mana kaum muslimin mengalami kekalahan karena adanya sosok Sayyidina Khalid bin Walid ketika beliau masih menjadi orang kafir ya. Nah, jadi beliau ini Sayyidah Maimunah binti Al-Harith adalah bibinya Sayyidina Khalid bin Walid. Jadi sebetulnya Sayyidina Khalid bin Walid ya, memanggil Rasulullah itu statusnya paman, berarti kan paman. Jadi masih kerabat, masih ahlul bait begitu. Nah, pada awalnya Sayyidah Maimunah binti Al-Harith ini lebih dikenal dengan nama Barrah. Namun setelah menikah dengan Rasulullah SAW, beliau mengganti namanya menjadi Maimunah. Jadi memang kalau namanya dianggap kurang bagus ya, baik dari segi makna dan juga kepantasan ya, maka Rasulullah SAW akan mengganti namanya. Seperti Sayyidah Sofiyah kan diganti namanya sesuai dengan peristiwa ya, dan setelah itu kemudian dia namanya dikenal sebagai Sofiyah, Sayyidah Sofiyah. Nah, Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha memiliki saudara-saudara perempuan sekandung dan seibu ya, yang bersuamikan orang-orang besar yaitu atau para pembesar ya, atau
atau bangsawan pada masa itu. Karena itu kemudian ibunda dari Sayyidah Maimunah binti Al-Haris ini dikenal sebagai wanita tua yang paling mulia di muka bumi karena menantunya. Karena itu jadi ya, menantunya ya, termasuklah Sayyidah Maimunah ini ya, ibu anaknya sendiri. Jadi istri Rasulullah ya. Siapa orang yang lebih mulia dari Rasulullah? Jadi ibundanya ya, disebut orang sebagai wanita yang paling mulia di muka bumi karena memiliki menantu-menantu sebagai tokoh-tokoh pembesar. Termasuklah Sayyidah Maimunah binti Al-Haris. Jadi sebutan itu pantas ya. Nah, saudara perempuan Sayyidah Maimunah yang sekandung ya antara lain adalah, nah kita lihat ya, yaitu ini saudara sekandung berarti sebapak ya. Saudara sebapak ada 4, yaitu Ummul Fadil ya, yang nama aslinya adalah Lubabah Al-Kubra ya, jadi kunyahnya Ummul Fadil. Dinikahi oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Ini juga pamannya Rasulullah itu. Ya, tokoh Islam besar ini Sayyidina Abbas. Kemudian ada lagi Lubabah As-Sughra. Tadi kan Lubabah Al-Kubra, yang kedua dikasih nama adiknya Lubabah As-Sughra. Dinikahi oleh Al-Walid bin Mughirah. Dan dialah ibunda kandung dari Sayyidina Khalid bin Walid. Ya. Ini juga tokoh besar begitu kan. Al-Walid bin Mughirah ini. Kemudian ada lagi Asma binti Al-Harith. Ini dinikahi oleh Ubay bin Khalaf. Ini juga sama ya, Ubay bin Khalaf ketika juga menjadi tokoh besar ya. Kemudian Gharah binti Al-Harith dinikahi oleh Ziyad bin Abdullah bin Malik Al-Hilali. Nah, ada pun saudara perempuan yang seibu ya, kalau tadi kan seayah ya. Nah, ini yang seibu yaitu Zainab binti Khuzaim Al-Hilaliyah Al-Amiriyah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW. Jadi beliau juga punya saudara yang beda bapak ya, tapi satu ibu, yang kemudian juga menjadi istri Rasulullah SAW, itu Sayyidah Zainab binti Huzaimah Al-Hilaliyah Al-Amiriyah. Jadi beliau punya madu gitu ya, punya madu yang satu ibu ya, tapi beda bapak. Nah, kemudian ada lagi Sayyidah Asma binti Umais. Nah, ini adalah istri dari Sayyidina Ja'far bin Abdul Muthalib. Nah, kita tahu ya, Sayyidina Ja'far bin Abdul Muthalib ini adalah tokoh besar ya. Beliau termasuk duta Islam pertama ya, yang diutus Rasulullah SAW ke Habsyah ya, untuk membawa rombongan kaum muslimin ya. Dan beliau syahid ya, syahid dengan kondisi tangan beliau terputus ya keduanya. Kemudian setelah Ja'far wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kemudian menikahinya. Bayangkan ya, dinikahi oleh sahabat dekat Rasulullah SAW. Dan setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, Sayyidah Asma binti Umais ini kemudian dinikahi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini kalau dilihat berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kan jatuhnya keponakan Sayyidina Ja'far ya, Sayyidina Ja'far bin Abdul Muthalib. Jadi Sayyidah Asma binti Umais ini ya, pada akhirnya kemudian dinikahi oleh keponakannya, suaminya pertama. Ya, dinikahi oleh keponakan suaminya yang pertama, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidah Salma binti Umais. Nah, ini adalah istri dari Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini juga pamannya Rasulullah SAW yang juga syahid dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Sayyidina Hamzah ya, suami pertama dari Sayyidah Salma binti Umais ini wafat,
beliau dinikahi oleh Syaddad bin Usamah bin Al-Hadad Al-Laythi. Lalu kemudian ada lagi yang keempat adalah Salamah binti Umais. Nah, ini adalah istri dari Abdullah bin Ka'ab bin Munabi Al-Khathami. Ini juga tokoh besar ya. Nah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai ya di dalam Mujam Al-Kabir. Rasulullah berkata, yang artinya begini, 4 saudara perempuan yang beriman. Jadi ada 4 saudara perempuan yang beriman kata Rasulullah SAW, yaitu adalah Maimunah, istri Nabi maksudnya. Kemudian Ummul Fadil, ya. Ummu Fadil binti Al-Haris, ya saudaranya gitu ya. Kemudian Salma istri Hamzah juga saudaranya, dan kemudian adalah Asma binti Umais. Jadi 4 wanita ini Rasulullah sebut sebagai 4 perempuan mukminah yang bersaudara. Ini pengakuan Rasulullah SAW. Jadi sungguh mulia ya nasab atau silsilah kekeluargaan dari Sayyidah Maimunah binti Al-Haris. Nah, dari penjelasan ini terlihat bahwa Sayyidah Maimunah lahir dan tumbuh dari keluarga terpandang dan juga terhormat di masyarakatnya, baik ya di masa jahiliyah ya, era-era sebelum Islam, ketika Islam lahir dan juga ketika Islam sudah berkembang di Madinah. Nah, sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha telah menikah dengan Mas'ud bin Amr Ats-Tsaqafi. Nah, ketika itu statusnya ya masih sebelum Islam datang. Nah, maka kemudian di dalam riwayat disebutkan keduanya ya, antara Sayyidah Maimunah binti Al-Haris dengan Mas'ud bin Amr Ats-Tsaqafi ini cerai. Lalu setelah perceraiannya, beliau kemudian dinikahi oleh sosok yang bernama Abu Ruhum bin Abdul Izzi Al-Amir. Abu Ruhum bin Abdul Izzi Al-Amir. Tapi kemudian Abu Ruhum ini meninggal ketika dia berusia 26 tahun. Jadi masih usia muda begitu ya. Nah, lalu kemudian disepakati oleh ahli sirah ya, terkait dengan bagaimana Sayyidah Maimunah ini menikah dengan Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa pernikahan Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW terjadi pada peristiwa umrah qadha, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Umrah ini dikatakan sebagai umrah qadha karena memang sebagai qadha atau ganti ya pada umrah setahun sebelumnya yang tertunda karena adanya perjanjian Hudaybiyah yang memaksa kaum muslimin untuk kemudian kembali ke Madinah tanpa bisa melaksanakan ibadah umrah. Ini ada perdebatan panjang ya di kalangan para sahabat, dan pada akhirnya kemudian mereka ridha ya dengan keputusan Rasul, dan kemudian di tahun berikutnya barulah terjadi umrah ya untuk pertama kalinya setelah sekian lama beliau berhijrah ke Madinah. Nah, ini adalah umrah yang merupakan perwujudan dari perjanjian Hudaybiyah setahun sebelumnya ya. Nah, sebagaimana yang tercatat dalam kitab-kitab sirah pada tahun sebelumnya di tahun ke-6 Hijriah ya, ini kita flashback terkait dengan peristiwa Hudaybiyah ini. Rasulullah dan para sahabat ini berangkat untuk menunaikan umrah, namun di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah mereka tertahan karena memang kaum kafir Quraisy ketika itu tidak menerima kedatangan mereka ya, walaupun mereka nggak bersenjata. Nah, ada yang memang niatnya mau umrah begitu, nggak ada senjata, tapi karena ya mereka khawatir gitu ya, takut dan sebagainya, kemudian orang-orang kafir Quraisy ini sepakat untuk melarang Rasulullah SAW dan rombongannya untuk masuk ke kota Madinah, walaupun hanya bertujuan untuk menunaikan ibadah umrah. Nah, akhirnya kemudian disepakati sebuah perjanjian yang diberi nama Perjanjian Hudaybiyah, di mana ya ada persyaratan-persyaratan ya, kesepahaman yang disepakati antara Rasulullah SAW dengan penduduk Mekah ketika itu. Dan di antaranya adalah bahwa Rasulullah dan para sahabatnya boleh melakukan umrah di tahun depan, di tahun berikutnya, yaitu di tahun ke-7 Hijriah. Dan Rasulullah SAW pada akhirnya kemudian ya, di tahun ke-7 Hijriah berangkat untuk menunaikan umrah qadha.
Nah, terkait dengan proses pernikahan antara Sayyidah Maimunah binti Al-Haris dengan Rasulullah SAW ada beberapa versi riwayat. Ini biasa ya. Di dalam literatur ya begitu, kadang-kadang kan ada versi yang berbeda ya, tapi perbedaannya tidak terlalu banyak ya. Dan itu sebetulnya tidak jadi masalah begitu. Nah, salah satu riwayat menyebutkan bahwa sebelum berangkat umrah, Rasulullah SAW mengirimkan 2 orang utusan, yaitu Sayyidina Aus bin Khawli dan Abu Rafi ya, untuk menemui paman Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Tujuannya adalah untuk melamar Sayyidah Maimunah untuk Rasulullah SAW. Nah, Sayyidah Maimunah pun kemudian setuju, sehingga dilaksanakanlah pernikahan tersebut sebelum beliau keluar dari Madinah. Nah, berita tersebut kemudian tersiar ya, dan diketahui oleh masyarakat Madinah saat beliau kemudian melakukan ihram dalam pelaksanaan umrah. Nah, ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Isbah fi Tamyiz As-Sahabah ya, karangan Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi ya. Nah, ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, itu riwayat pertama ya, riwayat pertama mengatakan sebelum Rasulullah berangkat umrah, ketika mau keluar kota Madinah, beliau menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris. Nah, barulah kemudian beliau berangkat umrah. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Maimunah saat beliau masih dalam keadaan ihram. Kalau yang tadi versinya sebelum ihram ya, mau berangkat nikah dulu, baru kemudian ihram. Nah, ada versi yang menyebutkan Rasulullah itu menikahi Sayyidah Maimunah itu dalam posisi sedang umrah, ya, sedang berihram di Mekah dengan mahar 400 dirham. Ini mahar standar ya, yang diberikan Rasulullah kepada hampir seluruh istri-istri Rasulullah SAW. Nah, kesimpulan ini kemudian dikutip oleh Ibnu Hisham dalam syurahnya yang berdasarkan riwayat dari hadis Imam Al-Bukhari dan dari Ibnu Abbas ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ya, sesungguhnya Nabi menikahi Maimunah ketika di dalam keadaan ihram. Nah, sementara riwayat lainnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Maimunah setelah tahalul, beres umrah gitu kan, beres ibadah umrahnya kan tahalul tuh ya, sebagai penutup. Setelah tahalul dari ihram di Mekah. Dan ini disandarkan pada riwayat Abu Rafi yang berkata, sesungguhnya Nabi SAW menikahi Sayyidah Maimunah saat beliau halal ya. Maksudnya selesai tahalul ya, dari ihram, dan berkumpul dengannya dalam keadaan halal, dan aku adalah perantara di antara keduanya ya. Jadi ini pengakuan dari Abu Rafi ya, karena sebagaimana riwayat tadi disebutkan, Abu Rafi menjadi utusan Rasulullah untuk meminang ya, Sayyidah Maimunah binti Al-Haris. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Sayyidah Maimunah binti Al-Haris ini menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW sebagaimana sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-50 ya. Di situ ada potongan ayat yang mengatakan wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nasi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin ya. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, lalu Nabi mau menikahinya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Jadi ada pengkhususan ya bagi Rasulullah SAW dalam kondisi apapun ya, termasuk bagaimana Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Zainab binti Jahsy. Ya. Sayyidah itu kan nikahnya ya, yang menikahkan langsung Allah. Jadi nggak ada proses akad nikah layaknya biasa gitu. Karena itu yang menikahkan langsung Allah. Ya, Allah sudah menghalalkan menikahkan Rasulullah dengan Sayyidah Zainab binti Jahsy. Itu pengkhususan. Setelah itu nggak ada lagi dan nggak boleh ya. Para sahabat mengklaim nikah, kan ada istilah dalam ajaran sesat itu nikah batin. Nikah batin itu modelnya gitu ya. Seseorang mengklaim biasanya di kalangan ajaran sesat ya.
mengklaim bahwa dirinya sudah dinikahkan Allah dengan si Anu ya perempuan gitu. Sehingga nggak perlu lagi pakai akad. Nah ini sesat dan ngaco ya, nggak boleh. Karena nikah batin itu ya, proses nikah itu hanya terjadi pada Rasulullah SAW, tidak pada yang lain sebagai sebuah pengkhususan. Termasuk juga dalam kasus dalam kisah ya yang disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ini ada seorang wanita yang menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi dan Rasulullah kemudian menikahinya. Ini adalah sebuah pengkhususan untuk Rasulullah dan bukan untuk yang lain. Nah, jadi itu versi yang ketiga ya. Nah, versi yang keempat. Nah, setelah 3 hari berada di Mekah dan terlaksananya pernikahan dengan Sayyidah Maimunah, ya, datanglah kemudian 2 orang utusan dari suku Quraisy meminta Rasulullah dan para sahabatnya untuk segera meninggalkan Mekah sebagaimana yang telah mereka sepakati dalam perjanjian Hudaybiyah. Udah gerah tuh ya orang-orang kafir melihat orang-orang Islam tuh ngelilingin Ka'bah gitu ya. Dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi udah semakin gerah sehingga kemudian mereka meminta agar Rasulullah dan pasukannya, rombongannya begitu ya, segera meninggalkan kota Mekah. Nah, kemudian Rasulullah telah meminta agar mereka memberikan waktu kepadanya sehingga dia dapat melakukan walimah atas pernikahannya dengan Sayyidah Maimunah binti Al-Haris dan menyediakan makanan ya, untuk para tetamu juga begitu ya. Namun kemudian penduduk Mekah ketika itu yang masih membangkang ya karena belum masuk periode Fathu Mekah ya. Mereka nggak mau ya, mereka tidak bersedia memberikan perpanjangan waktu menetap bagi Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Maka sebagai sebuah komitmen dari perjanjian ya, Rasulullah itu kan amanah ya, walaupun orang-orang kafir itu melampaui batas ya, tetapi kalau memang karena dasarnya adalah perjanjian yang sudah disepakati antara Rasulullah dengan mereka, maka kemudian Rasulullah memenuhi komitmen itu dan kemudian beliau dan para sahabat yang meninggalkan Mekah lalu di sebuah tempat bernama Syarif ya, dekat dengan wilayah Tan'im. Mungkin kalau diukur kurang lebih jaraknya itu 16 km ya dari Mekah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW kemudian melaksanakan walimah atas pernikahannya dengan Sayyidah Maimunah. Jadi ini jangan dianggap sepele ya terkait dengan walimah. Rasulullah SAW sampai maksain begitu ya. Gak bisa di Mekah ya, gara-gara ada perjanjian, maka kemudian beliau melangsungkannya ya di wilayah lain ya yang tidak jauh dari Mekah ya, terkait dengan walimah ini. Dan ternyata ya di Syarif itu pula nantinya Sayyidah Maimunah kemudian wafat ya. Jadi beliau nikah dan diramaikan ya. Pernikahannya diramaikan di wilayah Syarif itu. Dan kemudian qadarullah ya, takdir Allah begitu. Beliau wafat di wilayah itu juga. Ini keistimewaannya dari Sayyidah Maimunah ya. Nah, berbicara mengenai kemuliaan Sayyidah Maimunah binti Al-Haris ya radhiyallahu anha, disebutkan bahwa Sayyidah Maimunah memasuki kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW ya, ketika beliau memasuki kehidupan rumah tangga dengan Rasulullah SAW dan tinggal di Madinah ya, dengan segala kedukaan ya, suka dukanya begitu ya, karena beliau punya istri yang lain, lalu kemudian juga beban dakwah Rasulullah SAW yang besar. Nah, disebutkan bahwa ya ini hal-hal yang menjadi beban ya, suka pada duka-dukanya lah gitu ya dalam rumah tangga Rasulullah SAW, itu kemudian tidak menjadi sebuah persoalan bagi beliau karena jelas ya impiannya untuk mendapatkan kemuliaan menjadi pendamping Rasulullah SAW telah terwujud. Ya, jadi inilah yang disebut dengan cinta sejati gitu ya. Karena yang diharapkan adalah menjadi pendamping Rasulullah ya, seberapa besar pun begitu ya cobaan, dugaan, ujian ya,
di dalam rumah tangganya bersama dengan Rasulullah itu tidak jadi persoalan, karena yang diharapkannya adalah menjadi pendamping Rasulullah. Itu. Ini juga harusnya menjadi motivasi kita ya di dalam menikah, terutama bagi kaum wanita. Ketika melihat seorang lelaki ya, dengan segala kesalehannya, apalagi kemudian dia aktivis dakwah ya di masyarakat, maka tirulah Sayyidah Maimunah, gitu ya. Dan memang bersedia menikahi Rasulullah karena memang tahu ya Rasulullah ini punya beban dakwah yang besar, dan itu merupakan sebuah kemuliaan bagi dirinya menjadi pendamping seorang Nabi dan Rasul yang memiliki tugas besar ya di dalam membentuk peradaban Islam. Jadi segala duka, ya, segala kesedihan, segala beban, segala masalah, itu beliau kesampingkan. Dijalani sajalah. Gitu. Yang jelas saya adalah istri Rasulullah SAW. Dan bahkan mengenai kemuliaan sifat dari Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha ini, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putri dari Sayyidina Abu Bakar yang juga istri Rasulullah SAW, pernah berkata, ya, ini termaktub di dalam di dalam ini menurut pendapatnya diriwayatkan dari Muhammad bin Sa'ad al-Basri, Ibnu Hajar juga meriwayatkan itu ya, dia di mana Sayyidah Aisyah mengatakan terkait dengan kemuliaan sifat Sayyidah Maimunah, ya, sesungguhnya dia, maksudnya Sayyidah Maimunah, ya, adalah wanita yang paling bertakwa di antara kami dan paling suka menyambung tali kasih atau tali silaturahim. Jadi Sayyidah Aisyah mengakui bagaimana kemuliaan akhlak dari Sayyidah Maimunah, ya, berbicara kemuliaan akhlak tentu dari sudut pandang beliau ya sebagai yang juga merupakan istri ya dalam tanda kutip madu lah ya, madunya bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi bagaimana beliau bisa menjaga sikap, menjaga akhlak, menjaga tutur kata, menjaga perlakuan, menjaga pemikiran dan sebagainya. Ya, diakui ya kemuliaannya itu oleh Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha. Ya, dan disebut sebagai orang yang suka menyambung silaturahim. Ya, setelah Rasulullah wafat atau sebelum Rasulullah wafat dia suka ya, ketemu ya silaturahim gitu. Menyambung tali kasih. Nah, bahkan ya kemuliaan Sayyidah Maimunah juga dilengkapi dengan kecerdasannya ya, di mana beliau disebutkan juga meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Ya, ada 76 hadis yang diriwayatkan ya langsung dari Nabi SAW. Ya, dan kemudian sebanyak 13 hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, perawi yang mengambil hadis dari Sayyidah Maimunah ini ya, diantaranya adalah Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Shaddad bin Hadi, Sayyidina Ubaid bin Sabbad, Sayyidina Abdurrahman bin Sa'id al-Hilali, Yazid bin al-Asham, kemudian Quraib, lalu budak Ibnu Abbas, budaknya atau jariyahnya Sayyidah Maimunah, juga ada Sayyidina Sulaiman bin Yasar dan saudaranya itu Atha bin Yasar. Jadi mereka ini, orang-orang ini ya, mengambil hadis ya, Rasulullah SAW dari Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah. Jadi juga ini bentuk kepedulian dan kecerdasan Sayyidah Maimunah terhadap ilmu ya. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah ini kemudian menjadi dalil. Boleh tidaknya, haram tidaknya, makruh mubahnya, itu semua disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan itu yang disampaikan oleh Sayyidah Maimunah kepada mereka yang datang dan bertanya terkait dengan apa yang diketahuinya dari kehidupan Rasulullah SAW. Ya. Nah, lalu kemudian para ahli ya, para ahli sejarah mengatakan atau menceritakan tentang bagaimana kewafatan dari Sayyidah Maimunah binti Al-Haris ini. Terdapat perbedaan pendapat ya mengenai tahun wafatnya. Nah, namun Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahzib Al-Asma
dan juga Ibnu Hajar dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa Sayyidah Maimunah binti Al-Haris ini wafat pada tahun ke-51 Hijriah. Ya, jadi jauh juga, jauh dari kewafatan Rasulullah SAW. Ya, jadi beliau sempat hidup beberapa puluh tahun ya setelah Rasulullah SAW wafat. Dan ada yang mengatakan beliau wafat di tahun ke-51 Hijriah sebelum wafatnya Sayyidah Aisyah. Jadi beliau wafat dulu baru kemudian disusul oleh Sayyidah Aisyah. Ya. Dan ketika itu usianya adalah 80 tahun. Ya, panjang usia Sayyidah Maimunah binti Al-Haris ini. Kemudian Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya menyebutkan bahwa Sayyidah Maimunah itu wafat di tahun ke-61 Hijriah. Kalau tadi Imam An-Nawawi menyebutkan di tahun 51 Hijriah. Sementara Ibnu Sa'ad mengatakan beliau wafat di tahun ke-61 Hijriah. Tetapi tahunnya umurnya sama ya. Yaitu 80 tahun. 80 tahun pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, dan beliau adalah istri Rasulullah SAW yang paling terakhir meninggal dunia. Kalau tadi Imam An-Nawawi mengatakan beliau dulu baru Sayyidah Aisyah. Nah, kalau di sini dikatakan Sayyidah Aisyah dulu baru beliau, dan yang paling terakhir wafat karena memang usianya 80 tahun. Nah, dan ahli sejarah ya, ahli sirah mengatakan sepakat bahwa Sayyidah Maimunah binti Al-Haris ini kemudian dimakamkan di Sarif, di tempat dahulu ketika beliau melangsungkan pernikahan atau walimah dengan Rasulullah SAW. Ada juga riwayat yang mengatakan beliau wafat di Mekah, akan tetapi kemudian dia berwasiat agar dikuburkan di Sarif. Ya. Sehingga kemudian para sahabat menguburkan jenazahnya sesuai dengan wasiatnya. Nah, ketika itu yang menyolatkan jenazah Sayyidah Maimunah binti Al-Haris adalah Ibnu Abbas ya, Sayyidina Ibnu Abbas. Dan beliau pula yang ikut kemudian membawa jenazahnya dan menurunkannya ke kubur bersama dengan Sayyidina Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Jadi beliau dan juga cucunya ya, cucu dari keponakannya ya. Saya kan Sayyidina Khalid bin Walid ini kan keponakan beliau. Nah, putranya ya, jadi jatuhnya cucu ya. Cucunya yang kemudian turun ke liang lahatnya bersama juga dengan Ubaidullah Al-Khawlani serta Yazid bin Al-Asam. Ya. Beliau kemudian saat membawa jenazah Sayyidah Maimunah binti Al-Haris, Sayyidina Ibnu Abbas berpesan, ya, bersikap lembutlah karena dia adalah ibu kalian. Nah, ini juga bagian dari adab ya, bagaimana memperlakukan jenazah. Ya. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, ya bagaimanalah. Jadi dalam sebuah kesimpulan, ya, dalam sebuah hadis dikatakan kita memperlakukan jenazah itu sebagaimana memperlakukan ketika dia hidup. Ya, jadi ketika ada tindakan yang menyakiti, ya, yang disifatkan sebagai sebuah tindakan yang menyakiti, itu sama dengan menyakiti dia ketika hidup. Makanya di dalam Islam nggak boleh sembarangan ya menguburkan jenazah gitu kan, main lempar aja ya nggak boleh, ya dimuliakan. Bahkan ada adab ya, Rasulullah SAW itu kalau ada jenazah lewat yang mau dikuburkan, ya kalau beliau sedang duduk beliau akan berdiri sebagai tanda penghormatan. Nah, ini yang juga kemudian diperintahkan Sayyidina Ibnu Abbas kepada mereka yang membawa jenazah itu ya, dan menurunkannya ke liang lahat ya, dengan mengatakan bersikap lembutlah karena dia adalah ibu kalian. Ya bagaimana kita dengan ibu kita waktu hidup gitu kan, nggak mungkin main kasar ya, main banting tuh kan, betul-betul dengan rasa sayang. Ini yang kemudian harus menjadi sikap kita juga ketika kita misalnya turut serta ya di dalam acara pemakaman atau pengurusan jenazah.
kaum muslimin. Nah itulah ya perjalanan hidup dari Sayyidah Maimunah binti Al-Haris. Jadi tidak banyak riwayat yang bisa ditelusuri dari kehidupan, kepribadian dari sosok Sayyidah Maimunah binti Al-Haris. Tetapi tentu ya mengingat ya usia beliau yang panjang ini dan bagaimana riwayat ya pernikahan beliau ya, dan bagaimana pula kemudian saudara-saudara beliau ya menikahi tokoh-tokoh besar. Maka kemudian adalah ya tentu ada hikmah ya dibalik dari peristiwa menikahnya Sayyidah Maimunah binti Al-Haris dengan Rasulullah SAW. Setidaknya ada 4 hal yang disebutkan di sini oleh guru saya Al-Ustaz Abdul Haidir LC. Yang pertama ya hikmah dibalik kisah antara pernikahan antara Sayyidah Maimunah dengan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah keluarga yang mulia ya umumnya akan melahirkan keturunan yang mulia. Ini kaidah umum ya. Ya ada juga anomali, tetapi secara umum ya kalau orang tuanya menjaga kemuliaan begitu, maka anak-anak yang lahirnya juga akan menjadi anak-anak yang mulia dan juga menjaga kemuliaan. Kan ada istilah trah ya di dalam kultur masyarakat kita ya. Kalau udah ini trahnya kalau orang Sunda nyebutnya menak ya, bangsawan ya. Trahnya Gus ya. Trahnya Kiai ya, kalau di Garut ada istilahnya apa? Aceng ya. Trahnya Aceng ini. Anak-anak kiai. Biasanya kalau bapaknya, orang tuanya mulia, ya, menjaga kemuliaan anak-anaknya juga insya Allah mulia. Secara umum begitu. Ya. Kayak ini ditujukan oleh bagaimana kehidupan Sayyidah Maimunah. Ya. Ya, ibunya begitu menjaga kemuliaan keluarganya, maka kemudian anak-anaknya juga ternyata ya, memiliki kemuliaan dan menjaga kemuliaan itu. Ya karena memang anak itu akan melihat yaitu dia kan tumbuh besar dalam keluarga ya, dia lihat bagaimana ibu bapaknya, ibu bapaknya hidup dalam kemuliaan, menjaga akhlak, menjaga adab ya, kemudian juga bagaimana bersikap dan bertingkah laku sebagai orang mulia, maka tentu akan menjadi juga kebiasaan bagi anak-anaknya gitu ya, sehingga menjadi sebuah kaidah umum ya. Meskipun ada anomali gitu ya, ada kejadian-kejadian yang mungkin sedikit berbeda. Yang kedua, pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha semakin menguatkan beragamnya tujuan pernikahan Rasulullah SAW. Ya. Dan di antaranya adalah untuk menyelamatkan wanita beriman agar bisa hidup di tengah masyarakat beriman dengan terhormat dan terhindar dari hidup di tengah-tengah kaum kafir. Nah, ya karena memang Sayyidah Maimunah ini kan suaminya ya yang pertama ya kafir, yang kedua juga kafir begitu. Maka kemudian ya, daripada ya kemudian beliau ya terombang-ambing ya di tengah ini kan anak pembesar ini begitu ya. Ya jangan sampai kemudian dia harus kemudian itu tadi ya terjebak ke dalam perangkap-perangkap ya orang-orang kafir yang memang mengincar begitu. Maka kemudian Rasulullah SAW menikahi beliau, sehingga kemudian ya menjadi sebuah kehormatan juga itu dinikahi oleh Rasulullah. Ya kemuliaannya sebagai putri bangsawan besar tidak kemudian ternoda, bahkan semakin terjaga. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, hikmah dibalik kisah pernikahan Sayyidah Maimunah dengan Rasulullah adalah kuatnya sunnah walimah. Seperti yang saya katakan tadi ya, dalam pernikahan, sehingga kemudian Rasulullah SAW tetap berupaya melaksanakannya meski dalam keadaan safar. Kalau orang kita kan nanti aja kalau udah nyampe gitu. Rasulullah enggak. Ini penting. Karena kan kalau dulu bicara safar dulu kan panjang, lama. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu ditempuh dengan naik onta. Enggak tembus sehari. Bisa beberapa hari begitu kan. Maka kemudian wajar ya, jika Rasulullah ya begitu
mementingkan, mengutamakan, menekankan, ya walimah dulu nih, harus tahu dulu bahwa saya dengan Maimunah ini sudah suami istri. Ya, sehingga tidak terjadi fitnah dalam perjalanan. Atau terjadi fitnah ketika di Madinah. Coba kalau misalnya dibuat acara di Madinah aja. Kan udah nikah gitu kan. Tapi walimahnya nanti begitu. Tentu kan yang tahu tidak banyak ya. Lalu kemudian nanti terlihat Rasulullah bawa perempuan gitu ya. Maka nanti ada pergunjingan dan sebagainya. Maka Rasulullah kemudian begitu menekankan, walaupun lagi safar, kalau memang statusnya saya sudah menikah, ya harus ada walimah ya. Dalam tanda kutip pesta pernikahan ya. Sehingga orang tahu, oh Rasulullah sudah menikah dengan Sayyidah Maimunah. Nah, kalau sudah tersiar tersebar, ya, kalau nanti melihat Rasulullah satu tenda ya, atau jalan berdua, ya nggak ada masalah karena memang udah tahu itu adalah istrinya Rasulullah. Maka dalam hal ini kemudian ya, menjadi sebuah catatan bagi kita ya, tidak disukainya konsep siri, ya, konsep diam-diam ya. Nikah hanya disaksikan oleh ya hanya ya itu tadi ya, penghulu, kemudian mempelai plus saksi 2, siri itu gitu ya. Ya setelah itu ya nggak ada orang tahu lagi karena nggak ada pesta gitu, nggak ada keramaian, nggak ada walimah. Sehingga orang nggak tahu, tahu-tahu udah bawa aja nih ya perempuan ya ke rumahnya. Kapan kawinnya gitu ya, kapan nikahnya. Nah, ini tidak, ini sebagai sebuah pendekatan ya bahwa tindakan itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Walaupun secara syariat ya sah karena kan rukunnya terpenuhi begitu. Tetapi Rasulullah tidak menyukai jika kemudian pernikahan itu tidak diikuti oleh walimah. Jadi orang semakin banyak orang tahu yang makin bagus. Ini isi saya gitu kan. Nah, ini konsep ini harus kita pahami. Ya, sehingga ya kuburlah niat dalam-dalam ya kalau ada mau melakukan praktek siri gitu ya. Ini harus kita pahami. Kemudian yang keempat ya, istri Rasulullah SAW tidak merasa cukup dengan kemuliaannya sebagai seorang istri manusia yang mulia. Lebih dari itu mereka juga berusaha untuk memuliakan dirinya dengan iman dan dengan takwa sehingga kemudian ilmu dirinya semakin mulia, apalagi ya, dari dirinya kemudian lahir ya ilmu yang bermanfaat, pengetahuannya tentang kehidupan Rasulullah kemudian disebarkan ya menjadi hadis yang turun temurun ya bersanad, disebarkan dan menjadi kemudian ilmu bagi kaum muslimin. Jadi enggak mentang-mentang suaminya Rasul ya dia leha-leha, itu tidak ada. Ya, nah ini juga menjadi ibrah pelajaran ya kalau Anda mungkin ya menikah kebetulan alhamdulillah misalnya suaminya ustaz ya, suaminya kiai ya, suaminya habib begitu ya. Suaminya adalah tuan guru ya. Suaminya adalah tokoh masyarakat yang dikenal kemuliaannya ilmunya, maka jangan kemudian merasa suami saya kan tapi juga berjuang bagaimana memuliakan diri ya. Bagaimana kemudian bisa menambah ilmu agama ya, nggak usah jauh-jauh belajar ke suaminya aja. Nah, ini bagaimana tentang ilmu, bagaimana tentang agama, tentang syariat sehingga kemudian bisa menambah kemuliaan. Itu yang dicontohkan oleh Sayyidah Maimunah binti Al-Haris ya radhiyallahu anha, yang beliau ya di usia yang panjang ya menunjukkan kemuliaan, tidak mentang-mentang suaminya adalah Rasulullah. Ya walaupun sudah ada jaminan ya bahwa beliau nanti di akhirat akan menjadi istri Rasulullah juga. Tetapi beliau berjuang bagaimana tetap menjadi pribadi ya pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.